Waalaikumsalam. Sebentar. Oh, Faisal ya? Iya, ini Faisal. Oke, boleh silakan masuk. Ya, terima kasih. Boleh silakan duduk, Faisal. Sini aja deh. Oke, baik. Gimana? Udah enakan duduknya? Ya, udah. Nyaman? Nyaman? Nyaman. Oke, ini berarti Faisal ya? Iya, Faisal. Oke, yang Bapak WA kemarin. Iya. Ya, kita ketemu waktu itu kakak juga lupa nggak ngenalin diri. Ya, jadi sekarang mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Oh, iya. Iya, kebetulan kemarin kakak ini dapat nomor Faisal dari guru BK Ya, sekolah. Gurunya teh kalau nggak salah Pak Apip namanya. Oh iya, Pak Apip ya, salah satu guru BK saya di sekolah. Oke, nah ketemu Pak Apip dan disuruh ini aja nih nomornya katanya gitu, dan dikasih nomor Faisal dan kakak hubungi gitu. Iya, Dan minta iya. izin juga. Dan ya sekarang kakak menghubungi dan minta tolong ke Faisal buat datang ke sini gitu. Karena setelah kita chat di WA juga, Faisal berkenan gitu ya untuk melakukan sesi konseling. Ya, siap, berkenan. Oke, tapi kita kenalin lagi aja ya biar lebih enak gitu ya. Oke, sebelumnya kenalin, nama kakak Ramdan Ardiansah. Panggilnya kakak Ramdan atau Kak Dani bisa ya. Nah, panggil aja kakak karena kita nggak jauh beda lah umurnya. Kakak di sini masih mahasiswa, jurusan bimbingan dan konseling, kuliahnya di UPI. Oh, di UPI. Tahu kan UPI? Iya. Iya, di UPI. Dan sekarang alhamdulillah mendapatkan tugas, dan tugasnya teh ya harus melakukan sesi konseling. Jadi di sini nanti kita akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya udah pernah belum sesi konseling? Kalau konseling sih belum pernah sih, tapi pernah sih kayak dari BK gitu ngasih soal-soal yang merujuknya kayak konseling gitu. Oh iya, Ya. mungkin itu kayak problem solving gitu ya? Iya, problem solving. Oke, saya memecahkan satu soal ya. Iya. Itu hampir sama, tapi di sini lebih ke mungkin itu dikerjakannya secara kelompok ya? Atau di kelas ya biasanya? Kelompok atau mungkin masing-masing juga bisa di kelas ya. Ya, di kelas berarti itu masih sekelas, tapi kan di sini kita di ruangan tertutup. Dan ini tentunya ada mungkin suatu hal yang Faisal ingin ceritakan, boleh ceritakan, tapi boleh Faisal dulu perkenalan. Oke, biar baik. kakak lebih tahu. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Faisal Syihabuddin. Bisa disebut Isal atau Faisal juga. Dan sekarang saya sedang berada di kelas 11 Ya. kelas 11 atau kelas 2 ya. Oke, jurusan apa Faisal? Jurusan IPS. Oke, IPS Ilmu kelas. Pendidikan Sosial. Berarti sekarang Ilmu semester Pengetahuan Sosial. ini ya, berarti sekarang semester berapa? Semester Sekarang masuk 2 ya? Iya, udah masuk 2. Berarti satu semester udah terlalui di kelas 11. Oke, mantap ya, luar biasa. Nah sekarang kakak pengen tahu nih, dari tadi udah kenalan sama Faisal. Kalau boleh tahu kabar Faisal gimana sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah fisik maupun rohani sehat. Ya gitu, sehat. Oke, alhamdulillah kalau sehat. Pokoknya kakak mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan datang gitu ya ke sini untuk membantu kakak. Pokoknya di sini kita tidak perlu terburu-buru, pokoknya santai aja. Mungkin di sini juga Faisal udah menyempatkan waktunya gitu ya di sela-sela kesibukan Faisal untuk datang ke sini. Iya. Itu sangat diapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih gitu. Nah kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih? Kelihatannya ini menggunakan jas kayak beres acara gitu. Enggak. Jadi saya pakai jas ini karena hari ini hari Senin gitu ya. Dimana hari Senin itu pakaian seragamnya itu lengkap, kayak pakai celana bahan, pakai baju putih, dan juga pakai jas alma mater, dan sebenarnya juga pakai peci juga ya, karena sekolah saya itu MAN gitu ya. MAN itu kan karakteristiknya itu Islami gitu. Jadi ciri khas. Iya, ciri khasnya. Oke. Kemudian kalau kesibukannya sekarang saya tuh kelas 11 tuh sedang sedang sibuk-sibuknya lah ya, bisa dibilang, karena saya mengikuti organisasi di mana kan sebelumnya tuh organisasinya tuh dipegang sama kelas 12.
Dan sekarang kan kelas 12 udah bisa dibilang lulus gitu ya, udah demisioner. Dan sekarang alhamdulillahnya gitu saya diamanahi sebagai ketua organisasi, dan lumayan ini juga sih, akhir-akhir ini lumayan padat juga gitu ya, kayak kegiatan kumpulan-kumpulan, kemudian juga latihan-latihan seperti marawis, pidato, tahfidz dan juga MTQ. Nah itu adalah salah satu rangkaian dari kegiatan organisasi saya yang bernama IPCM. Oke. Apa itu IPCM? Jadi IPCM itu Ikatan Pemuda Cinta Masjid. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang menjabat sebagai ketua ya kesibukannya. Iya. Keren sekali sih Faisal udah menjadi ketua gitu ya di usia muda, sekarang di kelas 11 dan bentar lagi mau naik kelas 12 ya. Iya. Oke, berarti sekarang udah berjalan selama 1 semester Satu ya. semester ya. Oke, itu mantap ya, sangat diapresiasi sekali. Tapi di sini mungkin kakak juga pengen nanya perihal mungkin perasaan yang sedang dialami saat ini. Mungkin kita tidak perlu terburu-buru dan Faisal mungkin bisa terbuka nih di sini. Nah gitu, karena dapat kontak dari guru BK kayaknya Faisal mungkin direkomendasikan gitu ya untuk melakukan sesi konseling di sini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa ya, ada kendala mungkin di kehidupan Faisal, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Mungkin itu bisa diceritakan, mungkin Faisal bisa cerita terbuka di sini karena kenapa kakak ngajaknya ke sini. Karena ini adalah ruangan konseling yang dimana ruangan konseling ini menjaga kerahasiaan, jadi tidak akan ada yang tahu selain kita berdua. Pokoknya kakak menjamin tidak akan sampai orang lain tahu tentang cerita Faisal. Jadi kalau mau cerita boleh secara terbuka aja ya gitu. Nah gimana nih perasaannya saat ini sekarang ini? Gimana ya? Tapi aman gak nih kalau saya cerita di sini? Gak ada CCTV kayak gitu-gitu. Oke, boleh dilihat mungkin di sini di sekitarnya nggak ada ya, nggak ada nampak CCTV kan. Iya. Paling itu ada AC itu kan, ada kursi, meja, ya, kayak gitu. Nggak ada ya CCTV. Ya. Iya. Kenapa ini nggak ada CCTV? Ini juga didesain ya biar terjaga kerahasiaannya gitu. Okay. Terus bakalan dijaga juga sama kakak kerahasiaannya. Kakak juga tidak akan bilang-bilang ke teman kamu ataupun ke yang lainnya. Bagaimana? Mungkin kakak pengen menggali lebih dalam, mungkin satu hal yang mungkin menurut kamu waktu itu sebelum-sebelumnya kayak dipendam terus gak ada tempat cerita, pada sini kakak jadikan tempat cerita. Di sini kakak akan menemani selama proses sesi konseling ini bersama Faisal gitu. Gimana Faisal? Mungkin kita coba dari perasaan dulu deh, perasaan akhir-akhir ini, perasaan Faisal gimana nih? Kalau akhir-akhir ini perasaan saya tuh kayak tidak tenang, kemudian juga gimana ya, kayak ya tidak bisa rileks lah. Perasaan saya tuh kayak mudah terpikirkan untuk melakukan sesuatu gitu, kayak merasa cemas gitu kan. Ya karena kenapa, karena saya bisa tidak tenang dan juga cemas gitu karena saya akhir-akhir ini di sela-sela kesibukan organisasi saya, di sisi lain di akademik gitu ya, saya menjadi kurang gitu dalam akademik karena sebenarnya saya tuh sejak masuk SMA itu kayak saya tuh selalu termotivasi untuk bisa meraih hasil yang terbaik dalam hal nilai akademik gitu tentunya ya. Nah, jadi saya tuh ambisi untuk bisa mendapatkan juara umum. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, pas di kelas 10 itu saya selalu mendapatkan juara umum berturut-turut gitu ya. Nah, semenjak saya menjabat gitu ya sebagai ketua, diamanahi sebagai ketua organisasi, justru masalahnya itu saya malah jadi tidak fokus dalam akademik, kayak tugas-tugas banyak yang menumpuk, kemudian juga mengerjakannya tidak sesuai dengan deadline atau tidak tepat waktu, dan itu mempengaruhi dampaknya kepada nilai saya. Meskipun gitu ya saya masih bisa bertahan di
kelas itu masih bisa ranking 1, tapi di ranking apa sih, paralel atau eligible gitu ya, saya malah yang tadinya juara umum malah jadi tidak masuk, bahkan tidak masuk top top 3 terbesar nilai terbaik gitu ya di IPS gitu. Nah itu membuat saya tuh merasa apa ya, merasa cemas gitu ya, merasa kayak kenapa sih saya tidak bisa melakukan hal ini, kayak saya tuh masih apa ya, merasa tidak puas gitu dengan diri saya sendiri. Dan itu gimana ya, kayak ya dampaknya lumayan besar juga ya. Oke. Organisasi itu ternyata. Oke, ya kakak paham ya dengan cerita Faisal. Mungkin kakak izin bantu juga nyimpulin tadi yang Faisal sebutin ya. Ya, Jadi tadi Faisal merasa tertekan gitu ya karena ada suatu tanggung jawab besar ya menjadi ketua, sehingga dalam akademik jadi kurang fokus gitu ya, sehingga ada penurunan di akademik yang awalnya di kelas 10 itu Faisal selalu yang terbaik ya, tapi sekarang mungkin jadi turun gitu ya, terutama mungkin di angkatan tuh di umumnya gitu ya, di ranking peringkat paralel gitu ya. iya. Dan guru-guru juga banyak yang nanyain gitu ya, kayak kenapa nih Faisal jadi gini, yang tadinya suka ngerjain paling tepat, paling apa ya, paling pertama gitu ya, paling kalau ada tugas langsung selesai. Kemudiannya juga banyak yang nanyain kayak dari teman-teman gitu, kayak si Faisal jadi gak masuk lagi ini apa, juara umum. Nah itu tuh kayak saya tuh merasa apa ya, merasa kalau digituin tuh kayak diledekin gitu ya, kayak Kayak ya kayak gitulah kayak rasanya. mungkin kayak dikucilkan, ditinggal gitu ya, kayak merasa tertinggal juga atau merasa tertekan atau gak nyaman gitu Ya ya. merasa tertekan lah istilahnya tuh, kayak ya tertekan karena banyak yang apa ya, pressure gitulah dari teman-teman, kayak si Faisal mah tak asup iya gitu, gak masuk apa, gak masuk juara umum lagi gitu ya. Kayak itu teh kata-kata meskipun kayak apa ya, meskipun kayak candaan gitu ya, tapi itu teh kayak ngasih tekanan buat saya, kayak waduh saya teh harus bisa gini lagi nih, tapi saya teh gak bisa maksimalin karena saya ada suatu tanggung jawab gitu ya dari organisasi, jadi saya gak bisa maksimal nih dalam akademik gitu. Oke, jadi ada penurunan dan kamu merasa tertekan. Oke, kakak di sini sangat mengerti keadaan kamu. Ini juga menjadi kayak beban berat gitu ya bagi kamu gitu dalam menjalani sekolah gitu. Dan mungkin di sini kakak mengajak juga kita akan coba cari ya sama-sama solusinya, dan di sini kakak akan menemani. Dan mungkin tadi juga udah disebutkan bahwa ada suatu penurunan gitu, dan salah satunya tadi di akademik gitu. Kalau boleh tahu itu tuh di dalam akademik kenapa gitu bisa jadi penurunan gitu, kalau disebutkan faktor apa aja gitu sehingga kamu tuh nurun banget gitu nilainya, tiba-tiba tadi jadi nggak masuk eligible atau tiba-tiba nggak masuk paralel peringkatnya. Kalau menurut saya sih faktornya ya tadi yang berhubungan dengan organisasi, ternyata saya tuh belum bisa memanajemen waktu dengan sangat baik gitu ya. Saya gak tahu nih harus melakukan apa dulu nih ketika ada dua apa ya, dua kegiatan nih yang harus saya lakukan tuh, apakah harus melakukan yang mana dulu nih. Saya gak bisa membagi-bagi waktu dengan baik lah istilahnya, Masih bingung gitu ya ya. masih bingung. Oke, Faktornya berarti sih kayak gitu. berarti tadi kunci utamanya mah ada di mana berarti menurut Faisal? Dari suatu permasalahan tadi tiba-tiba nilainya turun, terus di organisasi juga mungkin tadi merasa terbackup tapi tidak maksimal ya. Nah itu berarti intinya yang Faisal alami itu sebenarnya ada di mana, tahu nggak? Tadi udah disebutin sama Faisal. Ya manajemen waktu gitu. Nah, berarti masa kurang ya di Masa manajemen kurang. waktu. Dan juga kurang apa ya, jadi gak semangat lagi gitu ya dalam mengerjakan suatu tugas teh, kayak gak ada gairahnya lah gitu istilahnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah Ada itu nggak yang kayak melatar belakang? mungkin yang melatar belakanginya
ya karena dari perasaan gitu ya, kayak udah jenuh gitu ya, kayak bosan ngerjain ini mulu gitu ya kalau dalam akademik gitu ya. Sama kalau di organisasi juga saya teh kadang merasa merasa cemas dan juga khawatir gitu ya, apakah yang saya lakukan ini udah bener kah, apakah masuk gitu ya di apa di pikiran mereka, di pikiran anggota-anggota saya gitu dalam organisasi seperti itu. Jadi kayak masih bingung lah. Untuk intinya sih itu manajemen waktu saya masih kurang kurang bisa mengaturnya dengan baik gitu. Oke, tadi udah disebutkan bahwa ya kayak merasa ada satu ketakutan juga gitu ya, ada baik dalam akademik ataupun di organisasi gitu. Jadi gak maksimal ya berarti. Iya, kurang maksimal. Oke, gak maksimal. Oke, mungkin tadi udah cerita nih panjang lebar. Mungkin di sini kakak ingin membuat rating dulu deh perasaan kamu hari ini. Perasaan kamu hari ini gimana nih perasaannya? Mungkin atau keadaan kamu saat ini. Tadi kan disebut kayak kamu tuh belum bisa manajemen waktu kan, terus kayak masih tertekan. Jadi ratingnya mungkin skalanya dari 1 sampai 10. Misalkan 1 sampai 10 nih, kamu ada di posisi berapa gitu? Kalau 1 berarti kamu tuh merasa kayak kewalahan banget gitu ya terhadap tadi tugas gitu ya, gak bisa tepat waktu, terus kayak mungkin organisasi gak berjalan dengan baik. Dan begitupun tadi mengenai perasaan kamu juga, kalau misalkan 1 itu kayak terpuruk banget gitu, tertekan banget gitu, merasa terbebani. Sedangkan 10 itu kamu merasa kayak kamu udah bisa manage waktu dengan baik, terus kayak kamu udah menjalankan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu 10. Nah, ratingnya atau skalanya kamu dari 1 sampai 10 berapa, Faisal? Untuk hari ini ya berarti? Iya, hari ini yang dirasakan hari ini banget. Hari ini sih yang saya rasain ratingnya 4 sih. Oke, 4, tapi 4 itu lumayan gitu ya, udah ada nggak 0 banget. Jadi itu mau mendekati pertengahan gitu ya. Nah, pengen tahu nih kenapa Faisal milih 4 nggak 1 milihnya? Iya. Kenapa saya memilih 4 gitu ya? Karena saya teh kayak masih ya meskipun gak semangat tapi kayak masih ada rasa ingin bisa menyelesaikan tugas ini ya, walaupun dari akademik gitu ya, tugas-tugas akademik walaupun tugasnya itu masih gak tepat waktu lah, tidak sesuai deadline, tapi saya tuh kayak masih bisa, saya harus bisa nih nyelesain ini walaupun tidak tepat waktu gitu ya, tapi kan itu merupakan suatu kewajiban juga gitu ya. Dan juga saya kayak masih bisa lah nih dalam organisasi itu, masih bisa kayak ada arahan-arahan gitu ya dari kakak kelas sebelumnya, terutama yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua. Kayak saya tuh masih kan nih minta bimbingannya gitu ya buat kedepannya organisasi mau gimana. Nah, alhamdulillahnya kayak masih dikasih bimbingan atau arahan-arahan kayak gitu ya, seperti itu sih. Oke, itu langkah yang bagus ya. Jadi kamu tadi menilai diri kamu tuh sekarang ada di posisi 4, tapi tidak juga 0, karena kamu tuh tadi udah ada beberapa hal yang tetap kamu kerjakan meskipun itu kecil dan itu mungkin belum kelihatan, tapi itu bagus loh gitu, udah ada pergerakan gitu ya mengarah kepada hal-hal yang ingin kamu capai gitu. Nah, mungkin di sini pengen nanya juga gitu ya terkait sebelum masuk ke ruang konseling ini, sebelumnya berarti ya, ada nggak hal yang mungkin itu merasa membuat kamu tuh kayak merasa lebih tenang, lebih ringan gitu, terus kayak kamu mampu melaksanakan sesuatu, ada nggak di mana momen tersebut kamu lakukan gitu, rasakan gitu sebelum masuk ke sesi ini, sebelum ketemu kakak? Jadi kayak momen-momen gitu, hal kecil atau gimana ya, seperti suatu hal dalam diri kamu itu pernah kayak kamu merasakan hal-hal yang enakin gitu, maksudnya enakin di sini tuh kayak dari mulai pikiran itu kayak ringan, sekarang kamu kayak enjoy melakukannya, happy gitu, ada nggak momen itu? Momen itu ada sih, kayak
pernah ini suatu waktu saya tuh apa ya, ya masuk kelas seperti biasa ya pada umumnya. Terus guru saya tuh kayak ngasih tugas-tugas gitu ya, karena tugas-tugasnya tuh lumayan banyak dan lumayan padat juga gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat juga gitu ya, sampai gurunya selesai mata pelajarannya. Nah di sela-sela itu teh tiba-tiba gitu ya ada guru saya gitu ya dari kesiswaan yang sedang mencari saya gitu ya ke kelas gitu. Tiba-tiba dia ini bilang, misal ini lagi ada acara gitu ya, lagi ada acara nih di aula, dan butuh orang nih buat sebagai pembaca ayat suci Al-Quran gitu ya. Dan saya di itu teh merasa merasa bingung gitu ya, antara harus ngejain tugas ini dulu, apakah saya harus mengikuti mengikuti arahan dari kesiswaan gitu ya untuk melaksanakan tugas sebagai pembaca suci Al-Quran dalam acara tersebut. Nah kalau saya ya sok ya cina diizinkan lah gitu ya untuk bisa mengikuti acara tersebut, karena acara tersebut juga lumayan singkat gitu ya, gak lama lah, karena kan pembaca suci Al-Quran mah cuman ya 3 menit sampai 5 menitan lah kayak gitu. Nah langsung lah saya singkat cerita langsung menyelesaikan tugas tadi yang sebagai pembaca ayat suci Al-Quran. Kemudian saya gak mikir kayak bakal dikasih apa-apa gitu, karena saya fokusnya tuh langsung kayak wah saya harus langsung ngerjain tugas nih, karena deadline-nya cepat gitu ya, langsung di hari itu juga harus dikumpulkan. Nah, tiba-tiba gitu pas mau ke kelas, guru saya yang tadi kesalahan itu manggil saya lagi, Sal sini dulu cina. Nih cina ada sedikit rezeki cina, karena kamu udah mau gitu ya buat ngaji tadi di acara tadi. Wah, nah kayak gitu teh kayak setelah saya dikasih itu teh kayak membangkitkan lagi gitu semangat dalam diri saya teh, kayak kayak gimana ya kayak jadi lebih semangat lagi gitu ya dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Nah abis itu teh langsung lah saya teh ke kelas. Pas di kelas tuh seperti langsung kan saya ngerjain tugas lagi dengan semangat gitu ya. Pas ngerjain tugas tuh kayak gak tahu kenapa kayak hati saya tuh kayak tenang, kayak relax ya, meskipun deadline-nya cepat gitu ya, tapi itu teh kayak ngaruh gitu ya dari hal yang tadi itu, yang dikasih reward atau hadiah dari kesiswaan tadi, kayak ngasih pengaruh dari hati, kayak senang gitu ya, jadi good mood lah istilahnya teh, good mood. Kemudian juga dari pikiran kayak gak ada beban gitu ya, kayak langsung aja kerjain ini nih, kayak mudah gitu aja. Kemudian juga pas saya lihat tugasnya tuh kayak, padahal kan sebelum itu padat kan, dan juga lumayan banyak juga kan si tugasnya tuh, kayak kok kayak ini mah kayak kayak mudah banget gitu ya, pas dibaca teh kayak pernah ngerjain soal ini, kayak ya mudah lah gitu. Kemudian juga pas saya baca-baca gitu kan tugas soal persoalan-soalnya tuh kayak, wah ini mah pernah dibahas nih, kayak sebelum-sebelumnya tuh pernah dibahas sama gurunya, jadi saya tuh bisa tahu gitu jawabannya. Nah alhamdulillah gitu ya, setelah itu teh saya langsung mengumpulkan dan tepat waktu gitu ya. Dan selain itu menjadi yang pertama gitu ya mengerjakan tugas itu selesai itu paling cepat gitu di antara yang lain. Dan teman-teman saya tuh kayak kaget gitu, saya udah cepet, udah selesai aja gitu ya, padahal tadi kan ada ke distrik lah ya dengan ngaji tadi. Pada bengong gitu ya, supaya udah selesai aja gitu ya. Dan alhamdulillahnya meskipun selesai gitu ya, dan ternyata pas dicek nih nilainya alhamdulillah gitu ya paling paling tinggi lah dengan yang lain. Nah
kayak gitu sih. Oke. Itu momen-momen yang paling apa ya, eh momen yang bagus lah gitu ya di kehidupan saya. Mungkin itu momen ini ya, momen yang membuat kamu di hari itu kayak bahagia Iya, seringnya gitu bahagia ya. seringnya. Oke, itu tadi ya luar biasa banget ya, dari tadi apresiasi dari kesiswaan membuat kamu bahagia gitu ya, terus kamu bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Tadi ya tugas dari mata pelajaran, kalau boleh tahu mata pelajaran apa itu? Oh iya, itu tuh mata pelajaran matematika gitu ya. Padahal saya tuh sebelumnya tuh sangat sangat apa ya, sangat takut gitu ya matematika tuh, kayak gurunya tuh bisa dibilang killer gitu ya. Suka marah gitu. Cuman saya tuh sebelumnya emang pernah kayak dengar gitu ya, tugas ini tuh kayak gimana, kayak ngerjainnya pernah dijelasin lah sama si gurunya, kayak tiba-tiba langsung masuk ke pikiran saya tuh, wah ini sudah pernah dijelasin nih, langsung saja saya teh ngisi gitu ya. Ya, Gitu. jadi mudah gitu ya. Padahal ya sebelumnya matematika tuh salah satu mata pelajaran yang sangat saya takutkan lah gitu ya. Oke, takut tapi suka gitu ya hitung-hitungan. Suka sih, karena ya saya suka hitung-hitungan meskipun IPS juga gitu ya. Saya suka hitung-hitungan juga gitu. Oke, tapi luar biasa gitu. Tapi kalau boleh tahu, itu dalam mengerjakan itu Faisalnya dalam keadaan menjabat udah jadi ketua? Iya, menjabat sebagai ketua pertengahan lah. Oke, tapi pertengahan semester ya. Kalau pikiran yang lain berarti nggak mikirin organisasi ya tadi ketika ngerjain? Iya, gak mikirin organisasi. Oke. Ya aman sih. Oke, jadi berjalan dengan lancar gitu ya. Oh, itu mantap sekali sih. Itu benar-benar luar biasa sekali, udah bisa mengerjakan cepat dan tepat waktu, dan bahkan lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin tadi udah diceritakan, dan itu bagus sekali bahwa Faisal ini ternyata meskipun banyak kegiatan tapi tetap masih bisa tuh untuk mengerjakan tepat waktu. Itu menjadi salah satu langkah Faisal gitu ya, langkah yang sebelumnya itu bisa diterapkan kembali loh di sekarang gitu. Oke, mungkin sekarang pengen tahu nih, kakak pengen tahu mengenai tujuan kamu gitu ya, atau harapan kamu. Sebenarnya kamu tuh dalam hidup tuh mengikuti organisasi gitu ya, ikutan menjadi tadi organisasi, terus pengen tadi juga apa sih akademik. Nah, sebenarnya tujuan yang Faisal inginkan itu, atau harapan yang Faisal inginkan itu seperti apa sih? Tentunya apa yang saya inginkan, yang pertama gitu ya, dari hal akademik, saya ingin bisa kembali lah juara umum, karena dengan juara umum ini teh benefitnya tuh lumayan banyak banget gitu ya. Salah satunya bisa gratis SPP, dan kebetulan keluarga saya bisa dibilang kurang mampu lah gitu ya dalam keuangan. Dan ketika saya bisa juara umum itu, saya secara tidak langsung bisa membahagiakan lah hati orang tua gitu. Kayak wah, gak sia-sia gitu ya. Seorang orang tua gitu membiayai anaknya sampai dia bisa juara umum dan bisa SPP, dan itu bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di organisasi tentunya tujuan saya tuh bisa ketika tujuan utama gitu organisasi itu bisa menambah relasi gitu ya dengan sama organisasi yang lain. Karena kan dengan hal tersebut ya kita gak tahu gitu ya di masa depan teh apakah teman-teman kita nih sukses, kemudian nanti akan bisa ngasih info gitu ke kita untuk semisal lowongan kerja lah kayak gitu ya. Kemudian juga kan di organisasi setujuannya pastilah ingin organisasi ini teh maju, kemudian juga bisa memunculkan prestasi-prestasi dari anggota-anggota yang lain. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan gitu ya dari saya sendiri gitu. Tujuannya. Oke, tadi mengikuti organisasi sama akademik ya gitu. Tadi kan ada suatu problem gitu ya, dan itu tadi sudah disebutin tujuannya sangat jelas sekali gitu ya. Itu bisa membantu kamu. Dan di sini mungkin pengen nge-highlight tadi 2 tujuan tadi gitu ya, terkait dengan akademik yang pengen meningkat kembali gitu ya, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua,
salah satunya biar SPP-nya nggak ada gitu ya, biar ada potongan SPP. Terus satunya lagi pengen di organisasi, kayak pengen relasi dan mungkin pengalaman baru ya. Nah itu bagus ya tujuannya, tapi tadi kamu terkendala juga gitu, kakak dengar bahwa kamu ada suatu masalah tadi. Masalahnya ada di mana kalau boleh tahu tadi? Tadi di Masalahnya manajemen waktu. oke, dalam manajemen waktu, berarti kamu masih kurang gitu ya dalam Iya. manajemen waktu, berarti permasalahan intinya di sana. Berarti kamu pengen mendapatkan kedua ini secara baik gitu ya, maksimal di dua-duanya ya, antara Iya. akademik dan organisasi. Oke, itu tujuan yang sangat jelas ya. Nah mungkin sekarang di sini kakak pengen mencoba bantu Faisal juga menemukan solusinya gitu. Dan sekarang Faisal masih merasa gimana? Sekarang masih ini ya, masih bingung ya Iya, caranya. masih bingung sih. Oke, tapi masih merasa ada tekanan. Kalau sekarang iya masih ada. Oke, kalau masih merasa tertekan atau merasa berat mungkin. Oke, mungkin sekarang kakak punya mungkin cara gitu ya. Iya. Oke, sekarang biar lebih rileks terlebih dahulu. Oke, coba Faisal bayangkan, Faisal itu tiba-tiba ada keajaiban datang gitu. Faisal tiba-tiba bisa mengerjakan tugas tepat waktu, bisa memiliki pikiran yang segar, terus tiba-tiba pokoknya semua pekerjaan rumah atau tugas-tugas sekolah tidak menumpuk dan itu terkerjakan dengan tepat waktu. Terus Faisal juga coba bayangkan Faisal menjadi seorang ketua yang bijaksana atau ketua yang teladan yang menjadi panutan untuk anggota Faisal. Terus Faisal itu dalam menjalani hidup lebih bersemangat ya, tiba-tiba kayak tugas-tugasnya ringan semua gitu. Nah coba bayangkan, terus coba rasakan perbedaannya, apakah ada perbedaan Faisal? Ya, ada Oke, ada. perbedaan. Kalau boleh tahu perasaannya gimana nih? Kayak pesan saya tuh kayak apa ya, lebih senang, lebih pikiran lebih rileks, dan inilah apa sih, good mood lah istilahnya tuh. Ya jadi lebih semangat lagi gitu dalam menjalani aktivitas. Oke, bakal lebih produktif berarti ya? Ya, lebih produktif Kalau lagi. dijulukan mungkin jadi Faisal produktif, Faisal produktif. Oke, ya betul ya, itu tadi kamu sudah cukup bisa membayangkan dengan jelas, kamu akan merasakan tadi ya lebih tenang dan lebih rileks, dan kamu akan lebih senang dalam menjalani hidup, terutama di akademik dan di organisasi. Nah mungkin di sini juga kakak pengen nanya, pernah nggak sih Faisal ini ada merasakan dimana dalam satu hari ini tuh kayak terasa lebih ringan atau kayak serasa lebih mampu gitu dalam menjalankan aktivitas? Suatu hari ya berarti. Pernah sih, ada. Nah kalau boleh tahu gimana tuh, boleh diceritakan nggak? Oke, boleh. Jadi waktu itu teh saya sedang apa ya, mengikuti suatu olimpiade gitu ya, dimana olimpiade ini teh jadi apa ya, harapan gitu ya, dari mulai guru-guru, kemudian juga dari teman-teman, pokoknya ya aktivitas akademik ini, aktivitas akademika ya sekolah gitu ya. Pada mengharapkan gitu ya buat saya tuh supaya bisa apa, menjuarai atau bisa meraih hasil terbaik di olimpiade tersebut. Dan itu juga apa, situasi atau apa ya, keadaannya tuh saya sedang menjabat juga gitu ya. Nah saya juga masih apa, ada kegiatan-kegiatan di organisasi gitu ya. Tapi saat itu teh benar-benar saya tuh memfokuskan buat di olimpiade. Jadi saya fokuskan seluruh pikiran, tenaga, kemudian juga ya semuanya lah ya. Jadi usaha ikhtiarnya tuh saya difokuskan ke apa, olimpiade, untuk persiapan olimpiade ini, karena lumayan apa ya, lumayan bagus juga gitu ya olimpiade ini teh, lumayan banyak yang mengharapkan untuk saya bisa menjuarai olimpiade tersebut. Nah setelah itu kemudian saya tuh kayak untuk di organisasi saya meminta kepada wakil saya dan juga teman-teman di organisasi untuk bisa membackup saya selama mengikuti olimpiade ini. Ya walaupun ya buat apa, koordinasi kayak komunikasi mah masih berjalan gitu ya.
cuman ya kayak kegiatan-kegiatannya saya tidak mengikuti gitu ya karena sedang difokuskan untuk olimpiade. Nah alhamdulillahnya ketika saya mengikuti olimpiade itu kayak saya tuh merasa rileks, kemudian juga tidak ada tekanan dari manapun, kayak wah saya tuh harus fokus nih dari ini. Konsentrasi saya tuh konsentrasinya meningkat gitu ya ketika mengerjakan soal-soal olimpiade itu. Dan ketika pengumumannya sudah keluar hasilnya, saya alhamdulillah gitu ya bisa mendapatkan medali emas dari olimpiade tersebut. Dan ya mendapatkan banyak ucapan selamat ya dari guru-guru ya. Ya apa, kan guru-guru juga mengharapkan gitu ya supaya saya bisa mendapatkan hasil terbaik, dan alhamdulillahnya apa saya capai gitu ya harapan tersebut dari guru-guru dan juga dari teman-teman. Dan alhamdulillah juga dari organisasi tidak apa ya, bisa dibilang tidak terbengkalai ya, masih tetap berjalan meskipun tidak ada saya gitu ya. Nah alhamdulillah itu teh merupakan sebuah apa ya, sebuah pencapaian gitu ya yang sangat bagus gitu dalam diri saya, karena hal tersebut juga apa bisa apa ya, bisa dijadikan menjadi sebuah apa sih, prestasi lah buat nanti di kelas 12 kan nanti bakal ada kayak apa jalur masuk universitas, kayak jalur undangan, jalur ujian, dan juga kalau nggak salah jalur mandiri ya ada di universitasnya. Itu bisa dijadikan untuk prestasi gitu ya, di buat nanti persiapan apa masuk universitas gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya udah bisa terbuka Faisal di sini. Tadi udah menjelaskan bahwa betapa bahagianya gitu ya di hari itu ketika Faisal diumumkan sebagai juara olimpiade gitu, mendapatkan medali emas ya. Iya. Oke, itu ya luar biasa ya. Itu pengalaman yang sangat berhasil gitu ya. Ya, tadi juga udah dijelaskan secara detailnya kayak gimana yang dirasakan, terus begitu bangganya orang-orang di sekitar itu. Meskipun itu juga masih dalam menjabat sebagai ketua, tapi bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Iya. Nah itu bisa mengatur waktunya dengan baik. Kalau boleh tahu itu mengatur waktu baiknya dengan organisasi itu gimana tuh mengatur waktunya? Oke, mengatur waktunya Iya. tadi sih saya untuk di organisasi gitu ya, saya membuat apa ya, antar organisasi dengan olimpiade ini saya membuat skala prioritas dulu. Jadi saya melihat nih mana sih yang lebih penting nih, apakah saya harus melakukan olimpiade ini dulu fokus di sini, atau saya harus fokus di kedua-duanya. Ternyata saya harus apa ya, saya harus memfokuskan ke satu sisi dulu nih, karena olimpiade ini sisi ini lumayan ini gitu ya, banyak apa ya, dampak dan benefitnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi saya lebih memfokuskan dulu untuk ke olimpiade ini, jadi membuat skala prioritas gitu ya, mana sih yang lebih penting dan yang lebih banyak manfaatnya gitu ya. Dan untuk organisasi ternyata saya bisa gitu ya apa sih, untuk sementara waktu di apa ya, bukan diambil alih sih, tapi lebih ke dijalani oleh teman-teman dan rekan-rekan saya gitu ya. Ternyata rekan-rekan saya ternyata bisa membackup gitu ya, meskipun saya tidak hadir, saya tidak ada, masih bisa berkomunikasi dan berkoordinasi gitu. Oke, itu kamu ternyata itu tadi udah bisa ya mengatur waktu ternyata gitu ya, dengan cara skala prioritas. Pokoknya tadi yang udah kamu sebutkan itu luar biasa sekali. Itu sebenarnya kamu ini bisa gitu manage waktu ya, tadi udah disebutkan gitu. Nah di sini tadi kakak udah mendengar nih beberapa cerita yang detail dari Faisal, yang mana itu membangun Faisal ini menemukan bahwa Faisal itu sebenarnya bisa loh memanage waktu dengan baik gitu. Jadi kan udah disebutkan juga salah satunya dengan skala prioritas. Nah di sini juga kalau kakak pengen nanya, ya gitu, kenapa sih kamu itu bisa bertahan sampai sekarang gitu? Artinya kamu kayak sudah melakukan sesuatu untuk melawan tekanan-tekanan tadi gitu, sehingga kamu kayak
bisa bertahan sampai saat ini gitu, sebenarnya apa sih yang paling membantu kamu sehingga kamu tetap bertahan itu sampai detik ini? Jadi faktor yang membuat saya bisa bertahan gitu, Iya. pastinya sih kayak faktor yang masih bisa bertahan tuh kayak dukungan dan doa dari orang tua. Itu teh suatu faktor yang sangat membuat saya masih bisa bersemangat, masih bisa punya tujuan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan juga hasil yang maksimal. Kemudian juga itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar gitu ya. Saya selalu berusaha gitu menjadi yang terbaik, ya menjadi yang terbaik, ikhtiar. Kemudian juga tadi ada doa dan juga restu dari orang tua. Jadi saya selalu dari dua hal itu teh selalu saya apa ya, yakini bahwa dengan hal tersebut saya pasti bisa gitu ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, meskipun ya saya masih banyak kurangnya gitu ya dari akademik ataupun dari organisasi, tapi saya yakin dengan hal tersebut saya bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Oke, jadi kamu punya ya dorongan dari orang tua, terus kamu Iya. juga tadi ada ikhtiar pribadi ya. Iya. Tadi ikhtiar pribadinya kamu tadi juga apa? Nah, itu ikhtiar Kayak pribadinya mungkin yang dilakukan sehingga bertahan. masih ini apa ya, masih ada rasa inilah semangat gitu Oke, semangat gitu ya. ya, Oke, itu ikhtiar menjadi untuk bisa menyelesaikan tugasnya tuh kayak masih ada gitu, meskipun ya kayak tadi apa, meskipun kayak tidak sesuai atau tidak tepat waktu gitu ya. Dan juga sebenarnya ada juga sih dorongan dari teman-teman terdekat saya kayak, "Sal, kamu teh bisa gitu ya, ini mah gampang gitu ya, kalau ada masalah mah ya tinggal bilang aja gitu." Dari teman-teman tuh kayak masih mensupport saya untuk bisa apa ya, untuk bisa tidak terbebani lah dengan tugas-tugas, tidak terbebani dengan tanggung jawab dari organisasi juga gitu. oke, itu motivasi yang kuat ya. Jadi Iya. kamu tuh sekarang punya alasan untuk bertahan dan membantu kamu meskipun itu kamu tadi dalam tekanan ya. Nah, mungkin sekarang kita ini lagi ya gitu ya. Tadi kakak udah dengerin gitu ya cerita pengalaman sukses gitu ya. Salah satunya tadi di juara gitu ya, juara olimpiade gitu ya salah satunya. Nah, mungkin ada gak pengalaman sukses lain gitu, ada pengalaman yang berhasil lain yang pernah Pak Yusal alami gitu, yang dimana itu mungkin kayak tadi kayak benar-benar berhasil gitu pengalamannya atau pengalaman sukses. Kalau ada selain tadi gitu ya yang mengenai juara, ada lagi nggak? Pengalaman sukses apa ya, udah sih paling kayak gitu-gitu, olimpiade. Oh iya, saya juga pernah sih kayak mengikuti lomba apa ya, itu teh namanya teh MTQ. Lomba MTQ itu jadi MTQ ini mah di berarti masuknya konteks apa ya, organisasi. Kalau kan di organisasi PCM tuh ada salah satu pelatihan MTQ gitu ya, Musabaqah Tilawatil Quran, dan itu saya pernah mengikuti gitu ya, kalau nggak salah saat kelas berapa ya, kelas 10 kalau nggak salah. Nah, itu saya teh ya mengikuti lah lomba tersebut, dan ya, alhamdulillah kemudian saya tuh bisa mendapatkan juara satu gitu ya dari hal tersebut. Dan itu nah itu teh dampaknya ke ini sih, di keluarga gitu, karena kan keluarga saya tuh salah satunya apa ya, sangat sangat menghargai prestasi, terutama dari prestasi Al-Quran gitu ya. Jadi saya tuh di keluarga saya tuh kayak saya dengan kakak saya tuh sering bersaing gitu ya, meskipun meskipun adik kakak sering bersaing dalam hal lomba lomba tentunya dalam lomba MTQ gitu ya, karena hal tersebutnya sangat dihargai gitu ya di keluarga saya, kayak dipromosiin nih ke tetangga-tetangga kayak gitu-gitu. Oke, di sini kakak paham banget ya dengan ceritanya bahwa kamu tadi udah sukses juara di MTQ dan keluarga kamu ini benar-benar
mengedepankan dalam bidang agama, salah satu tadi dalam Benar-benar. MTQ gitu ya, musabaqah tilawatil Quran ya. Iya. Nah itu jadi bersaing sama kakak jadi motivasi berarti Iya, ya bagi motivasi juga. Faisal gitu. Dan tadi Faisal juga udah berhasil, itu keren banget tuh ya, pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya yang membuat itu bisa sukses gitu, membantu Faisal dalam tadi gitu mungkin di MTQ, kenapa bisa jadi juara satu, yang membantu Faisal sebenarnya apa? Pastinya yang membantu saya tuh kayak latihan gitu ya, banyak latihan, banyak murojaah, banyak apa ya, mengkoreksi diri sendiri lah, kayak ya saya nih kurang itu di mana sih, kayak apakah di sini masih kurang maksimal. Jadi saya tuh selalu lihat apa ya, divideokan lah gitu, saya tuh masih kurangnya di mana, dan itu saya konsultasikan dengan ayah saya gitu ya, gitu. Oke, bagus sekali ya tadi, dengan ada persiapan yang matang terus kayak latihan, itu menjadi salah satu proses yang penting untuk mencapai suatu keberhasilan gitu ya. Nah itu Faisal tidak jenuh dengan melakukan latihan sehingga Faisal pun bisa sukses berarti ya. Iya. Oke, luar biasa gitu ya. Nah sekarang mungkin tadi udah berbicara beberapa pengalaman berhasil gitu ya, dari mulai tadi juara Olimpiade, sekarang juara MTQ, itu luar biasa sekali gitu. Nah itu juga dilalui karena emang Faisal memiliki persiapan-persiapan yang cukup bagus gitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan coba merating kembali atau skala kembali gitu ya, setelah Faisal bercerita panjang lebar nih, dari mulai tadi keresahan Faisal gitu ya, kayak dari mulai tekanan, tertekan gitu. Nah sekarang masuk tadi ke pengalaman yang sukses, dan Bapak lihat Faisal udah mulai bergairah nih, kayak mulai Iya. semangat lagi gitu ya. Nah pengen di skala lagi nih, kalau sekarang skala 1 sampai 10 lagi kayak tadi, mengingat pengalaman kamu yang luar biasa gitu ya, banyak yang sukses gitu. Seperti tadi sih sama angka 1 itu kayak berarti kamu itu sangat merasa tertekan dan tidak berdaya dan kewalahan gitu ya dengan tugas-tugas ataupun dengan tanggung jawab. Nah 10 itu adalah kamu merasa enakan, merasa bisa melakukannya, bisa mengatur waktu dengan baik, dan kamu bisa hidup dengan produktif. Nah 1 sampai 10 Faisal sekarang ada di angka berapa? 1 sampai 10 saya berada di angka 6 sih untuk hari ini. Berarti naik 2 ya, tadi Iya, 4 naik 2 ya. angka. Oke, tapi itu luar biasa sih, meskipun angkanya terlihat kecil tapi itu prosesnya lumayan gitu ya. Nah kalau boleh tahu apa sih yang sebenarnya membuat kamu kayak tadi tiba-tiba berubah dari 4 jadi 6 gitu, kenapa itu bisa naik gitu? Oke. Jadi saya tuh kayak masih ingat gitu ya, oh ternyata saya tuh masih bisa nih mempertahankan ya, meskipun tadi kan di akademik saya nggak masuk gitu ya di apa, di ranking paralel atau eligible, tapi ternyata saya tuh masih bisa gitu ya mempertahankan ranking saya di kelas, yang saya di kelas, dan itu lumayan membuat saya menjadi semangat kembali untuk mengejar juara umum gitu ya, dan juga di organisasi gitu ya. Ternyata saya melihat gitu ya, teman-teman saya tuh masih peduli terhadap organisasi, masih apa ya, ternyata saya tuh gak sendirian lah di organisasi itu, kayak masih ada yang bisa membantu dan bisa membackup kalau saya tidak ada gitu ya. Jadi saya tuh masih bisalah menjalani 2 ini dengan ya tadi membuat apa ya, manajemen waktunya dengan baik lagi gitu ya, kayak skala prioritas gitu. Tapi tadi mah belum kepikiran ya skala prioritas tadi. Iya. Tadi kepikirannya ketika bercerita ya. Mm-mm. Oke, itu tadi ya luar biasa gitu ya, bagus. Kamu udah ada peningkatan dari 4 sekarang jadi 6, ya ada di angka 6, itu apa sangat mengapresiasi sekali gitu. Itu juga adalah hasil atau usaha dari diri kamu gitu ya, yang ingin menyadari apa yang ada dalam diri Faisal gitu. Nah Bapak pengen ini di kayak kamu gak ada keinginan nggak untuk naikin rating tadi, skala tadi? Tadi kan sampai 6 nih. Ya. Ada keinginan nggak naikin jadi 7 atau 8 gitu? Ada sih keinginannya pasti. Oke, kalau ada keinginan, karena ini menjadi salah satu jalan juga biar Faisal bisa produktif ataupun bisa enak dalam menjalankan antara akademik dengan organisasi gitu ya. Nah kalau pengen naik nih, palingan kita targetin misalkan bisa nggak
di minggu depan itu di angka 7 atau 8? Minggu depan Iya. pastinya harusnya bisa sih kalau minggu depan. Oke. Nah kalau pengen gitu ya, dan pengen bisa di minggu depan, nah keingetan nggak atau kepikiran nggak sama Faisal langkah kecil apa gitu ya yang bisa dilakukan untuk meraih angka 7 tadi? Langkah kecil gitu ya. Buat saya pastinya saya akan apa ya, membikin setidaknya schedule atau jadwal aktivitas harian untuk saya tuh bisa mengingat dan juga bisa mengatur waktu dengan baik. Kayak semisal nih, di hari ini teh saya harus mengerjakan tugas-tugas kayak gini, tugas akademik, tugas atau tugas organisasi yang saya jadwalkan gitu ya di dalam apa, schedule harian itu. Jadi dengan hal tersebut pastinya saya bisa maksimal gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas gitu. Karena ya tadi membuat apa sih, manajemen waktunya dengan hal tersebut tuh bisa sedikit demi sedikit bisa apa, terselesaikan gitu ya tugas-tugasnya. Oke, tadi juga udah disebutin gitu ya dengan penjadwalan berarti ya, membuat schedule gitu ya. Tentunya lebih ke tadi kan akademik yang nurun, nah berarti mengaturnya juga di akademik. Berarti kamu mau ngaturnya seperti apa tuh buat agar akademiknya tidak nurun gitu. Terutama tadi kan kakak dengar itu di cerita kamu bahwa kamu tuh suka telat nugas atau nurun tugas. Nah, berarti gimana tuh strateginya? Strateginya untuk menyelesaikan tugas-tugas, saya akan melihat dulu nih tugas mana yang deadline-nya tuh cepat gitu ya, atau dalam bisa dibilang singkat dalam waktu 1 minggu ini ya. Misal 1 minggu ini teh mana sih tugas yang waktunya tuh 1 hari lagi gitu ya. Nah itu akan saya dahulukan terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Nah baru setelah selesai tugas tersebut, saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya gitu. Itu sih strategi untuk bisa tadi ya apa sih, gak tepat waktu gitu ya, biar bisa tepat waktu kembali dan juga mendapatkan nilai yang terbaik juga sih gitu. Oke, nah itu udah ada ya strateginya. Iya. Nah dilakukannya kapan tuh, kan mengingat kamu juga mengikuti organisasi gitu, bahwa kamu juga pasti sering pulang sore kan, terus selain pulang sore juga mungkin kecapean. Nah itu kira-kira kapan kamu akan melakukan untuk mulai mengerjakan tugasnya? Untuk dikerjakan sih insya Allah besok sih. Habis dari ini ke besok sih, hari ini aja deh. Habis dari ini saya akan langsung membuat nih schedule atau jadwal yang harus saya kerjakan untuk hari ini apa aja. Terus kemudian juga membuat list nih tugas-tugas dan juga deadline-nya. Itu sih yang akan saya lakukan. Oke, itu ide bagus sekali ya Faisal. Ternyata kamu udah bisa membuat schedule dan menjadwalan bahwa kamu mau mulai nanti, mungkinnya nanti malam menyusun gitu ya. Oke, berarti kalau menyusun itu nanti ngerjain tugasnya mau di kapan nih, sore hari kah, malam hari kah, atau gimana kalau mengerjakan tugas bisanya? Kalau untuk mengerjakan tugas pastinya meskipun ada organisasi gitu ya di sore harinya, pastinya ketika dikasih tugas gitu ya dari guru, langsung strateginya saya akan langsung kerjakan di hari itu juga. Jadi sebelum pergantian mata pelajaran, kalau bisa secepatnya saya langsung mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut gitu ya untuk di akademik, supaya nanti semisal nih kepotong lah dengan organisasi kumpulan dulu. Nah habis dari kumpulan itu saya bisa ngerjain lagi nih tugas-tugas yang tadi belum selesai, dan ya seperti itu bisa terselesaikan lah dengan hal tersebut. Jadi bisa bisa memiliki waktu luang lebih banyak lagi sih. Oke, berarti ngerjain tugasnya kalau ada waktu langsung kerjain. Iya. Oke, baik itu. Jadi gak menyia-nyiakan waktu gitu ya. Ketika ada waktu luang langsung saya kerjain nih tugas. Oke, gitu. Itu bagus sekali gitu ya. Nah, kakak lihat tadi ternyata kamu ini banyak gitu ya potensi dalam diri kamu. Terus kamu juga tadi udah menyebutkan bahwa ya kamu tuh sebenarnya bisa gitu. Tadi udah menyebutkan bisa membuat penjadwalan, terus tiba-tiba tadi skala prioritas. Jadi
bahwa dalam diri kamu ini punya potensi yang sangat positif gitu. Iya. Dan kamu juga terlihat punya semangat, terus punya juga daya juang yang bagus, terus juga tadi dalam cara bertahan juga punya strategi yang mantap gitu. Nah di sini kakak sangat percaya bahwa kamu bisa gitu ya, mampu melakukan hal apapun. Dan mengingat tadi pengalaman sukses kamu juga itu membawa kamu mendorong kayak kamu tuh bisa gitu sebenarnya gitu. Benar-benar. Nah mungkin saat ini kamu tadi sedang merasa tertekan ya gitu ya, sehingga tadi kamu mungkin belum kepikirin gitu ya, kepikirkan terkait tadi. Tapi cara-cara tadi kok itu efektif juga untuk dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan kamu dalam keberjalanannya tadi untuk menerapkan penjadwalan ada kesulitan, kamu jangan sungkan untuk minta bantuan kepada kakak di sini ya kalau Oke. memang merasakan kesulitan. Siap. Nah, mungkin tadi bilang ya, udah bilang juga gitu bahwa kamu akan coba kerjakan di hari ini juga ya. Iya, hari Dalam, ini juga. ya dalam 1 minggu gitu ya, mulai nanti malam mulai penjadwalan berarti ya. Oke, itu komitmen yang sangat bagus gitu ya. Pokoknya Bapak akan tetap melihat progres kamu. Nah, mungkin di sini Bapak ada sedikit masukan kepada kamu gitu ya. Mungkin kamu bisa siapkan buku kecil gitu ya, kayak buku notes gitu ya. Nah, itu kamu tulisin tuh di situ, entah itu penjadwalannya ataupun mungkin tugas-tugas yang penting yang nantinya kalau misalkan kamu kerjakan itu checklist. Misalkan hari ini kelaksanain ini checklist. Itu biar mempermudah kamu dan ingat kamu akan tetap ingat apa yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi dengan mencatat poin-poin penting yang tadi itu sungguh mempengaruhi kepada kita dan itu bagus gitu. Oke, mungkin itu bisa dilakukan 1 minggu dulu ya. Iya, 1 minggu dulu. Oke, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Bapak Oke. akan mengecek progres kamu. Kalau misalkan kamu progresnya dengan bagus, nah itu akan mempengaruhi kepada kamu juga. Kamu Iya. bakal bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Dengan 2 cara tadi berarti skala prioritas dan penjadwalan yang udah kamu sebutkan tadi gitu. Itu luar biasa sekali gitu ya. Nah gitu, gimana? Udah dapat dipahami? Oke, bisa dipahami. Kamu akan mencoba kan melakukannya? Iya, insya Allah setelah dari ini saya akan mencobanya. Oke, baik, bagus sekali. Bapak sangat melihat semangat kamu gitu ya. Dan mungkin sekarang udah ada di penghujung juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada kakak. Kalau nanti sih buat nanti 1 minggu lagi apakah ada kayak gini lagi atau gimana? Oke. Kakak di sini sangat terbuka gitu ya. Kalau misalkan Faisal pengen datang lagi ke sini, ayo ke sini. Tapi kalau misalkan Faisal butuhkan waktu cepat kayak pengen ngechat dulu, boleh ngechat gitu. Kayak misalkan dalam 1 minggu tiba-tiba di hari kedua ketiga merasa ada satu hal gitu ya, ingin cerita kembali atau apa, itu boleh langsung aja chat dulu gitu. Nanti kita bisa atur jadwal ulang kembali gitu ya. Kayak gitu sih paling. Faisal gimana? Oke, berarti ya nanti saya akan chat lagi lah nanti kayak adakah hal-hal yang terbaru gitu yang saya alami setelah melakukan yang tadi disaranin gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya itu bukan saran dari kakak, tapi itu adalah pure tadi ucapan Faisal gitu. Benar. Faisal merasakan nggak tadi mengucapkan tadi hal tadi? Merasakan sih. Iya, itu sebenarnya Faisal sendiri yang menemukan solusi tadi gitu. Tiba-tiba mengucapkan skala prioritas dalam tadi kan lomba gitu ya. Terus tadi juga kepikiran penjadwalan kan dalam penjadwalan itu bagus sih. Nah, mungkin di sini mah Bapak akan terus mendukung Faisal dan mendoakan juga semoga berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan solusi-solusi itu bisa menjadi langkah kedepannya yang membuat Faisal lebih sukses lagi gitu. Pokoknya terima kasih banyak sudah terbuka dan berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kakak di sini. Dan mungkin nanti kita ketemu lagi minggu depan gitu ya. Atau nanti kalau ada ingin yang ditanyakan lagi boleh nggak minggu depan juga ya. Oke, siap. Oke, kalau sekarang kalau udah cukup ada yang ingin disampaikan lagi? Udah sih. Oke, kalau udah cukup, sekarang kegiatannya gimana? Kalau sekarang kegiatannya ya karena hari Senin tuh gak ada selain kelas gitu ya, selain belajar di kelas gak ada kegiatan sih, paling langsung pulang aja dan saya langsung tadi melakukan hal yang tadi kayak melakukan penjadwalan dan juga skala prioritas juga. Oke, bagus sekali sih itu. Mungkin tapi dari tadi tempat ini yang kakak Sherlock di sini jauh nggak ke tempat rumah Faisal? Deket sih, kayak ya kurang lebih 15-20 menitan. Oke, berarti nggak terlalu jauh ya. Iya. Naik angkot atau naik bawa motor sendiri?
bawa motor sih. Oke, kalau gitu hati-hati ya di jalannya. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk bertanya dan jangan merasa sendirian. Oke. Di sini kakak juga akan menemani proses Faisal ya. Oke? Oke. Oke, mungkin mau sekarang? Oke, Ya, kalau mau sekarang aja deh Bapak saya antar ya. pulang ya. Oke, makasih banyak Faisal Oke, udah berkenan. siap, sama-sama. Oke, mungkin Terima boleh kasih ya, Sob. Boleh ya. Paling sini jalannya yuk. Oke, ayo. Oke, hati-hati di jalannya. Ya, Semoga selamat sampai tujuan. amin.